Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan kembali unboxing tax rule guys, terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 PMK.010 tahun 2020 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Oke guys, terima kasih telah like dan share, ya. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan guys video-video Andrik Channel. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung guys ke peraturannya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 garing PMK.010 garing 2020 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Oke guys, seperti biasa guys, kita akan konsiderannya dulu dilihat, ya, pertimbangan mengapa peraturan Menteri Keuangan ini terbit. Oke, menimbang untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Oke, kita lihat dulu guys, isi dari pasal 30 huruf D ya, dari PP nomor 45 tahun 2009 guys. Oke, ini merupakan perubahan dari PP nomor 94 tahun 2010 ya guys. Jadi kita langsung ke pasal 30 ya. Nah ini dia pasal 30 ya, PP ini huruf D ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 29C ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Oke, kita cek guys sekarang pasal 29C ayat 1-nya. Nah, di sini guys disebut bahwa kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Oke, ayat 1, ayat 2. Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru dan atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Oke, gitu guys, tujuan utamanya ya, mengatur lebih lanjut tentang
Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah yang dikeluarkan. Oke, kembali lagi guys, kita masih di konstituen ya. Pertimbangan pertama itu guys, ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 30 huruf D PP nomor 45 tahun 2019 tentang perubahan atas PP nomor 94 tahun 2010. Oke, mengingat guys, pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, lalu juga sudah disebut tadi ya, Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, oke, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2019. Oke, lanjut guys, Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, lalu Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 PMKP 01/2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Oke, seperti biasa guys, kita ke ketentuan umum di pasal 1 ya. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan, oke, ini karena sangat tertentu sekali ya guys, kita harus lihat semuanya guys dari apa ketentuan umum dalam pasal 1 peraturan menteri ini guys. Ya, kita cek satu-satu di sini. Oke. Yang pertama istilahnya adalah penelitian. Adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Lalu pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, ini guys, yang angka 5 ini sering disebut ya, hak perlindungan varietas tanaman, yang selanjutnya disebut hak PVT, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman, PVT tadi ya, untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Nah, ini sering timbul ya guys, OSS ini guys, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission, ya, disingkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk di atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kemudian surat keterangan fiskal, nah ini juga umum lagi ya guys, sering muncul di beberapa peraturan pajak, adalah informasi mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang atau jasa hasil penelitian dan pengembangan. Oke, lalu wajib pajak guys adalah wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Pasal 1 guys, ketentuan umum. Oke, kita langsung ke pasal 2 di sini. Ya. Sepertinya yang dari peraturannya mulai dari sini guys. Kita lihat ya. Pasal 2 ayat 1. Kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Oke, itu guys. Ketentuan pasal 2 ayat 1 ini guys masih sama persis ya.
Bunyinya seperti di pasal 29C ayat 1 PP nomor 45 tahun 2019, guys. Oke, sekarang kita ke pasal 2 ayat 2. Nah, di sini mulai, guys, pengaturan terkait pengurangan 300% ini, guys. Nah, pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Dan, nah ini dia, guys. Ya, jadi 300% ini dibagi ya 100%, berarti sisa 200% lagi ya, guys. Dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi dibagi, guys. 100% itu memang biaya yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto ya, yang normal. Nah ini, guys, tambahan inilah yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan ini, guys. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu. Oke, lanjut lagi pasal 23. Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi. Oke, yang 200% ini dibagi, guys. A. 50% jika penelitian dan pengembangan penghasilan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri. Sisa 150, guys. Oke, 50%. Yang kedua, 25% jika penelitian dan pengembangan penghasilan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang selain didasarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf A. Oke, jadi pilihan ya. Kalau 50% di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri, 25% jika penelitian pengembangan penghasilan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT selain yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri yang disebut dalam huruf A. Juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri. Oke, ini dua ini, guys. Bila di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri 50%. Jika selain di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri, ya, atau juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri, maka 25%. Oke, berarti antara sudah berkurang tuh antara 50 atau 25%. Oke, lanjut lagi, guys, huruf C. 100% jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi dan atau, makanya bunyi dan atau ya, guys. 25% jika penelitian dan pengembangan yang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan atau mencapai tahap komersialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Wah, luar biasa nih, guys. Ya, di sini syaratnya untuk tambahan 200% ini oke ya, guys. Ya, daftarkan aja 50 ke dalam negeri, selain di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri 25%, ya termasuk didaftarkan kantor paten atau kantor PVT luar negeri. 100% jika penelitian litbang aja ya biar gampang ya, penelitian pengembangan. Jika litbang mencapai tahap komersialisasi dan atau 25% jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual ya pada huruf A, huruf B atau mencapai tahap komersialisasi pada huruf C dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, guys, bila ingin memanfaatkan ini ya tambahan pengurangan 200% ya dalam sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan PH dan berutang ya, silakan syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu nih, guys, di pasal 2. Lanjut, guys, ke pasal 3 sekarang. Oke. Komersialisasi. Oke, ini komersialisasi ya, guys, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 3 huruf C dan huruf D. Dapat dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan atau wajib pajak lainnya. Dalam hal komersialisasi dilakukan oleh wajib pajak lainnya
sebagaimana masuk pada ayat 1 huruf B yang ini guys. Oke. Tambahan, pengurangan, penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf C dan atau huruf D diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Oke, komersialisasi oleh wajib pajak lainnya ya, yang tadi ya, pasal 1 ayat pasal 3 ayat 1 huruf B dapat dilakukan jika wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dimaksud pada ayat 2 yang ini guys. Ya, 1A, sorry. Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1. Yang ini ya guys. Komersialisasi lagi ya. Oke, A telah mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dan harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dari wajib pajak lainnya yang melakukan komersialisasi. Nah, ini wajib pajak lainnya ini guys. Oke, lanjut lagi ya, kita cek dulu pasal 4 sekarang. Penelitian dan pengembangan tertentu pada pasal 2 ayat 1 yang dapat diberikan tambahan pengeluaran penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B meliputi pasal 2 ayat 2 huruf B. Yang ini guys. Nah, yang ini ya, tambahan ya, yang ini guys ya, tambahan 200%. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi guys. Oke, sebentar. Yang dapat diberikan tambahan penghulu pada ayat 2 huruf B meliputi penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh wajib pajak selain wajib pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau kontrak atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang menghasilkan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang PPh. Oke, ini mulai pengecualian ya guys. Penelitian pengembangan tertentu di pasal 4 ya. Oke, dapat diberikan tambahan pengeluaran penghasilan bruto sebagai maksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B tadi 200% guys, meliputi penelitian pengembangan yang dilakukan oleh wajib pajak selain wajib pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang PPh, di bidang pajak penghasilan. B. Mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Oke, kita cek sekarang ya, mulai paling lama sejak berlakunya. Oke, ini kita cek guys, berlakunya kapan, di tanggal diundangkan di KPM Jakarta di tanggal 26 Juni guys 2019. Oke ya, paling lama ya, dan dilaksanakan paling lama sejak berlakunya KPM nomor 45 tahun 2019. Oke, 1, 2, oke, udah ada 2 syarat ya. 3, memenuhi kriteria bertujuan untuk memperoleh penemuan baru berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal, memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya, terencana dan memiliki anggaran, dan bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar. Dan, misal TP4 ya guys, merupakan penelitian dan pengembangan prioritas dengan fokus dan tema sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Bentar. Lampirannya, temanya, oke. Di sini saya nggak paham ya, ini nggak nyebutkan lampiran apa ya. Oke, tapi kita coba cek guys. Kita coba cek ya di lampiran huruf A dari peraturan menteri ini guys. Nah di sini ya, lampiran huruf A ya, daftar fokus dan tema kegiatan penelitian pengembangan dan pendidikan fasilitas. Di bidang pangan ini ada banyak nih guys, ya, pertanian pengolahan padi, jagung, kedelai, buah, sayur dan lain sebagainya. Ya, pengolahan pengobatan daging, unggas dan sebagainya. Oke. Farmasi, kosmetik, alat kesehatan, bahan farmasi, obat tradisional, kosmetik, kesehatan laboratorium, implan tulang dan lain sebagainya. Tekstil, kulit, alas kaki dan aneka di sini. Serat sintetis, teknik dan lain sebagainya. Alat transportasi guys, ya, kapal komponennya, kendaraan listrik atau komponennya, kendaraan multiguna pedesaan, alat mekanis multiguna pedesaan atau AMDS,
wing in ground craft dan sebagainya, elektronik dan telematika, information communication technology atau ICT, elektronik, komputer, laptop dan sebagainya, energi, pembangkit tenaga listrik, energi baru terbarukan dan sebagainya, barang modal komponen bahan penolong, juga industri, di sini macam-macam guys ya. Logam dasar bahan galian bukan logam, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, pertahanan dan keamanan. Nah, ini guys, silakan untuk lebih lanjutnya ya, dicek lampiran huruf A PMK nomor 153 PMK titik 010 2020. Seperti ini guys. Topik-topiknya ya. Oke, lanjut lagi guys. Kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B. Ya, tambahan ya ini 200% ya guys. Yaitu meliputi kegiatan penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan berproduksi pada tahap awal produksi komersial. Oke, sekali lagi guys, ini yang tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto 200% ya, diatur disebutkan sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B. Kegiatan penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial. Kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi, perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial. Oke, huruf C ya, sekarang huruf D guys. Perbaikan, penambahan, pengayaan, atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada, penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan khusus pelanggan. Lanjut lagi, sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan. Perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada, rancangan rutin dari peralatan dan cetakan, rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan startup facilities dan peralatan dan atau riset pemasaran. Ini tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto 200% guys. Ya, yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 huruf B, kegiatan-kegiatan dari A sampai dengan huruf I. Lanjut lagi guys, di ayat 3-nya. Biaya penelitian dan pengembangan. Oke, biaya penelitian dan pengembangan yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B, tadi ya 200%, meliputi biaya yang berkaitan dengan ya, yang diberikan tambahan guys, aktiva selain tanah dan bangunan. Kalau yang tadi dikecualikan tidak termasuk yang ini yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto 200%. Meliputi biaya berkaitan dengan aktiva selain tanah dan bangunan berupa biaya penyusunan aktiva tetap berwujud dan atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud. Lanjut, biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan. Barang dan atau bahan, gaji, honor, pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan atau perekayasa yang dipekerjakan, pengurusan mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT, dan atau imbalan dibayarkan kepada lembaga penelitian dan pengembangan, dan atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang dikontrak oleh wajib pajak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Oke, ditegaskan lebih lanjut di ayat 4 guys. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibebankan berdasarkan masing-masing proposal kegiatan penelitian dan pengembangan. Oke, dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal penelitian dan pengembangan, pembebanan berdasarkan masing-masing proposal dilakukan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan. Berarti prorate ya guys, ya atau persentase. Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya sebagaimana disebut pada ayat 3 huruf A. Oke, ayat 3 huruf A guys. Dan aktiva ya tadi ya kalau nggak salah. Oke, huruf A pasal 3, ayat 3 ya, ayat 3 huruf A. Nah, aktiva selain tanah atau bangunan, ya ini semua ya, penyusunan aktiva tetap berwujud, amortisasi aktiva tidak berwujud, biaya penunjang aktiva tetap berwujud, penutup listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan. Oke, kita lanjut lagi guys. Ya,
Tambahan pengurangan penghasilan bruto biaya masing-masing pada ayat 3 huruf A tidak dapat diberikan dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapat fasilitas pengurangan penghasilan neto. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPh ya. Kemudian pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. Oke, ya. Jadi dua itu ya, 31E, ya 31A sorry, Undang-Undang PPh dan 29A PP 45 Tahun 2019. Oke, ya, yang nggak bisa dapat 29A ya, pengurangan penghasilan bruto. Nah ini guys, ya, nama baru atau pengurusan luar melakukan bisnis pada kaya tidak menggunakan fasilitas 31A Undang-Undang PPh. Oke ya, pasal 29A PP nomor 45 tahun 2019. Lanjut lagi pasal 5 sekarang guys. Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 tahun pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT atau ya terlebih dahulu ya atau mencapai tahap komersialisasi. Tambahan penghasilan bruto pada ayat 1 mulai dibebankan pada saat wajib pajak memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT atau mencapai tahap komersialisasi. Ayat 3 sekarang guys. Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan di setiap tahun pajak paling tinggi sebesar 40% dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf B. Oke. Berarti sebelum dikurangi dengan tambahan 200% guys. Ya, paling tinggi 40% dari penghasilan kena pajak. Lanjut lagi. Oke. Ini jujur agak rumit guys peraturannya guys. Ya, karena di sini kita bicara komersialisasi dan sebagainya, tapi mundur lagi ke belakang pada saat proses litbangnya nih guys. Oke, lanjut lagi ya. Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto pada ayat 1 lebih tinggi dari 40% dari penghasilan kena pajak, sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 3, selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum termanfaatkan dapat diperhitungkan untuk tahun-tahun pajak berikutnya. Oke. Penghitungan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, kita cek dulu guys peraturannya ya. Lampiran ini nggak ngomong lampiran apa ya, tapi kalau nggak salah lampiran huruf B guys. Kita cek dulu di lampiran huruf B, Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 dan Ketika 10 tahun 2020. Oke, sekarang kita lihat contohnya guys. Ya, supaya pemahaman kita utuh, semua contoh akan kita sajikan. Oke, contoh satu dulu guys. Ya, tadi ketentuan harus pakai persentase 40% lah, bebannya apa aja. Ya, saat kegiatan di bank dilaksanakan gimana, saat paten atau komersialisasi gimana. Di sini ada semua guys. Contoh yang satu, contoh pertama, PTX telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PTX kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Litbang selama 4 tahun, mulai dari tahun 2022 hingga 2025. Biaya kegiatan Litbang di tiap tahunnya sebesar 100 juta rupiah. Selama tahun 2022 hingga 2025, PTX berhak membebaskan biaya Litbangnya sebesar 100% dari biaya real. Ya, emang boleh guys. Yang ini, ya, yaitu sebesar 100 juta tiap tahunnya. Nah, oke, mulai di sini guys. Di tahun 2025, kegiatan Litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh paten di kantor paten Indonesia dengan tambahan biaya pendaftaran paten sebesar 20 juta rupiah. Di tahun 2026, PTX memperoleh paten dari kantor paten Indonesia
Dengan diperolehnya paten tersebut, PTX berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 tahun pajak terakhir sejak tahun 2025 saat pendaftaran paten sebagai berikut. Oke, yang biaya real dulu guys, ya pada saat kegiatan paten ya dari 2022 sampai 2025. Oke, 100 juta masing-masing guys, 400 juta ya total. Kemudian ada tambahan biaya pengurusan paten tahun 2025. Jadi 20 juta total akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten 420 juta rupiah. Oke. Nah, tambahan pengurangan penghasilan brutonya guys, 50%, tadi kan tambah 50% ya. Pengurangan penghasilan bruto kali 420 juta. Maka didapat 210 juta rupiah. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 210 juta rupiah ini guys, dapat dibebankan sejak tahun pajak diperolehnya paten, berarti 2025 ya. Oke. Nah, oke, di tahun sejak diperolehnya paten sebesar. Oh, 2026 guys. Paten diperoleh 2026 ya, bukan 2025 ya. Ngurusnya di 2025. Oke, tambahan pengurangan 210 juta rupiah dibebankan sejak tahun diperolehnya paten yaitu 2026. PTX di tahun pajak 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut. Penghasilan bruto 1 miliar. Biaya non penelitian dan pengembangan 400 juta. Penghasilan atau rugi neto sebelum fasilitas 600 juta. Nah, tadi kan cuma boleh 40% ya. Oke, saya lanjut dulu. Maka di sini tambahan pengurangan penghasilan bruto 210 juta. Maka penghasilan kena pajak 390 juta rupiah. Oke, penjelasannya guys. Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 210 juta rupiah lebih kecil daripada 40% penghasilan kena pajak sebelum melakukan fasilitas. 40% guys, oke. 40% dikali 600%, maka totalnya itu adalah maksimal 40% dari penghasilan neto sebelum fasilitas adalah 240 juta rupiah guys. Karena dia lebih kecil, maka di tahun pajak 2026 PTX berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 210 juta rupiah. Kan tadi maksimalnya 240 juta guys, yang ini guys ya. Oke, lanjut lagi guys. Lanjut lagi ya. Sebentar, nah, ini ya 240 juta. Maka di sini dia boleh membebankan 210 juta seluruhnya. Karena lebih kecil dari 40% penghasilan itu sebelum fasilitas. Lanjut guys, contoh kedua. PTY telah menyampaikan permohonan dan telah mendapat pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PTY melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan litbang selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya ya 100 juta. Selama tahun 2021 hingga 2025, PTY berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100 juta dari biaya real setiap tahunnya itu tadi guys. Ya, 100% dari biaya real guys. Yaitu 100 juta setiap tahunnya. Di tahun 2026, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran sebesar 20 juta rupiah. Di tahun 2027, PTY memperoleh paten dari kantor paten Indonesia. Dengan diperolehnya paten di tahun 2027 PTY berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 tahun pajak terakhir sejak tahun 2026. Oke, tahun pajak pendaftaran paten sebagai berikut guys. Oke, ya, dia tadi daftar 2026 ya. Oke, lanjut. Biaya litbang ya dilaksanakan litbang dari tahun 2022 sampai 2025 masing-masing bebannya 100 juta. Ya, 100% dari biaya real tadi guys. Oke, 100% dari biaya real. Pengurusan paten tahun 2026 20 juta. Oke, kita tambahkan di sini 420 juta. Tambahan pengurangan penghasilan bruto 50% dari 420 juta sama dengan 210 juta. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 210 juta dapat dibebankan sejak tahun diperolehnya paten di tahun 2027 ya guys. Oke, di tahun 2027 PTY memiliki laporan fiskal sebagai berikut. Penghasilan bruto 1 miliar, biaya non penelitian dan pengembangan 700 juta, penghasilan atau rugi neto sebelum fasilitas 300 juta. Nah, di sini maksimal cuma bisa dibebankan 40%
kali 300 juta guys. Jadi 120 juta. Oke, tadi kan 210 juta ya. Cuman boleh maksimal dibebankan 120 juta. Maka penghasilan kena pajak 2027 untuk PTY ada 180 juta. Nah, di tahun 2027 PTY tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi 40% dari penghasilan kena pajak sebelum mendapat fasilitas. PTY hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 120 juta, ya. 40% dikali 300 juta sama dengan 120 juta, guys. Oke. Selisih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar 90 juta, tadi kan 210 ya. Oke, ya, 210 guys. Oke. Itu dimanfaatkan di tahun-tahun pajak berikutnya katanya di sini ya. Oke, benar ya, 90 juta. Oke. Ya, sebesar 90 juta dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto di tahun-tahun pajak berikutnya. 90 juta, guys. Oke, tadi kan semua pada saat perolehan paten ya. Contoh berikutnya, guys. Oke, ini kalau nggak salah saat komersialisasi, guys. PTZ telah menyampaikan permohonan dan telah mendapat pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PTZ melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Litbang selama 5 tahun, mulai di tahun pajak 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan Litbang di tiap tahunnya sebesar 100 juta rupiah. Selama tahun 2021 hingga 2025, PTZ berhak membayarkan biaya Litbangnya sebesar 100% dari biaya realnya, yaitu sebesar 100 juta rupiah tiap tahunnya. Di tahun 2025, kegiatan Litbang telah diselesaikan, dan di tahun yang sama, PTZ mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan Litbangnya. Maka, saat komersialisasi produk barunya, PTZ berhak mendapat tambahan pengurangan di tahun 2025 sebesar 100% dari akumulasi biaya Litbang 5 tahun pajak terakhir. Oke, 2021 100 juta, 2022 sampai 2025 ya guys, 100 juta semuanya total 5 tahun 500 juta. Oke. Ya, tahun 2025 Litbang selesai dan melakukan komersialisasi. Jadi tambahan pengurangan penghasilan bruto 100% dikali 500 juta rupiah, guys. Oke, nah sekarang kita lihat nih laporan fiskalnya seperti apa di tahun 2025, guys. Penghasilan bruto 1 miliar, biaya non pemerintahan dan pengembangan 400 juta, penghasilan atau neto sebelum fasilitas 600 juta. Oke. Maka di sini cuma berhak 40% ya dari 600 juta diperoleh angka 240 juta, guys. Oke, maka penghasilan kena pajak adalah 360 juta. Oke, 240 juta ya. Walaupun tadi tambahannya 100% 500 juta. Di tahun 2025 PTZ tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari penghasilan kena pajak sebelum mendapat fasilitas. PTZ hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 240 juta yang tadi ya, 40% kan 200 juta ya, 240 juta. Selisih, oke, selisih lebihnya tadi ini guys, ya dari 500 juta dikurangi 240 juta atau 260 juta guys. Selisih lebihnya dapat menjadi pengurangan bruto di tahun pajak berikutnya. Oke, kemudian guys di tahun 2025 PTZ mendaftarkan Litbangnya ke kantor paten Indonesia dan mendapat paten di tahun 2026 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar 20 juta di tahun 2026. Dengan diperolehnya paten di tahun 2026, PTZ berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026. Tadi kita bicara 2025 semua ya guys, yang saat komersialisasi. Nah, di 2026 ini ya mengurus paten dengan biaya sebesar 20 juta. Kemudian 2026 juga PTZ memperoleh paten tersebut. Maka PTZ berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar 50% dari akumulasi biaya Litbang selama 5 tahun pajak terakhir sejak komersialisasi. Karena komersialisasi terjadi terlebih dahulu, maka akumulasi biaya Litbang dihitung untuk 5 tahun pajak terakhir sejak komersialisasi dilakukan. Oke, kita cek sama ya, kebetulan di sini masih nempel tahunnya ya. 2021 1 2 3 4 5, oke. Ya.
sama ya, 500 juta juga yang di atas guys. Oke, yang mendapat fasilitas 500 juta. Akumulasi biaya Litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten. Kalau yang di sini fasilitas atas komersialisasi ya guys, yang tahun 2025. Oke, tambahan pengurangan penghasilan bruto atas perolehan paten tadi 50% ya. Sejak diperolehnya paten 50% kali 500 juta. Maka di sini dapat tambahan 250 juta. Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026, yang pertama tadi ya, tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi 100% kali 500 juta, 500 juta rupiah. Kemudian tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak paten 50% kali 500 juta, 250 juta. Total tambahan pengurangan penghasilan bruto 750 juta. Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan di tahun 2025, 240 juta. Oke, kita kurangkan dulu ya. Tadi kan sudah dikurangkan nih 2025 ya, 40% dari 600 juta, maka cuma boleh 240 juta yang dibebankan di tahun 2025. Oke, dikurangkan dulu. Maka di sini sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan mulai tahun pajak 2026 adalah 510 juta. Oke, 750 juta dikurangi dengan 750 juta, kebanyakan guys, dikurangi dengan 240 juta ya. Oke, sama dengan 510 juta. Oke, sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan mulai tahun 2026. Oke, PTZ di tahun 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut. Jadi kita tandai dulu guys. Ya, penghasilan bruto 1,2 miliar guys. Biaya non penelitian dan pengembangan 400 juta. Penghasilan atau rugi neto sebelum fasilitas 800 juta. Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal 40%. Oke, 40% guys. Ya, 40% dari 800 juta ya. Tadi kan 1,2 dikurangi 400 juta guys. Jadinya 800 juta. Maka di sini hanya dapat maksimal dibebankan 40% pada 320 juta guys. Oke, 800 juta dikurangi 320 juta sama dengan penghasilan kena pajak 480 juta rupiah. PTZ tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto dan harus memenuhi ketentuan batasan pembuatan tambahan pengurangan paling tinggi 40% dari penghasilan kena pajak sebelum mendapat fasilitas. PTZ hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 320 juta rupiah, ya 40% kali 800 juta. Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan di tahun 2006, ya. Tadi kan 510 ya, yang tidak termanfaatkan di tahun 2026 ya, 190 juta dapat dimanfaatkan sebagai pengurangan penghasilan bruto di tahun pajak berikutnya. Itulah guys, contoh-contohnya ya guys. Oke. Kita kembali lagi guys ke ketentuannya. Ya, tadi kan kita lampirannya ya, lampiran PMK 153. Sekarang kita ke pasal 6 guys, lanjutannya lagi. Wajib pajak yang tidak melakukan penelitian dan pengembangan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3 huruf A, huruf B, dan huruf C, wajib mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT. Ya, untuk memperoleh tambahan di sini wajib mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau PVT atas nama wajib pajak yang menerima tambahan pengurangan penghasilan bruto atau atas nama bersama wajib pajak yang melakukan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Oke, jadi kerjasama operasi ya, untuk melakukan kerjasama litbang di Indonesia. Hak kekayaan intelektual berupa paten dan atau hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto pada ayat 1 tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat 2 dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan hak kekayaan intelektual berupa paten dan atau hak PVT tidak lagi dimiliki oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal wajib pajak mengalihkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto pada ayat 2 atas tambahan pengurangan
penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan diperhitungkan sebagai penghasilan wajib pajak dan hutang pajak penghasilan pada saat dilakukan pengalihan kekayaan intelektual tersebut. Oke, jadi nggak boleh dialihkan dulu guys paten atau hak PPT-nya selama masa ini berlaku ya, selama dimiliki guys hak kekayaan intelektualnya oleh si wajib pajak yang bersangkutan. Oke, kita ke pasal 7 guys, seperti ini syarat ya guys, syarat lagi di sini. Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B ya, tambahan 200% buat ini guys. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui OSS dengan melampirkan proposal kegiatan penelitian dan pengembangan dan surat keterangan fiskal. Oke, proposal kegiatan penelitian dan pengembangan pada ayat 1 huruf A paling sedikit memuat nomor dan tanggal proposal kegiatan penelitian dan pengembangan, nama dan NPWP, oke, fokus, tema, dan topik penelitian dan pengembangan, target capaian dari kegiatan penelitian dan pengembangan, oke, nama dan NPWP dari rekanan kerjasama, jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama, perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, perkiraan jumlah pegawai dan atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, dan perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya. Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara luar jaringan oleh wajib pajak kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan surat sesuai contoh format surat pemberitahuan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, kita cek dulu guys ya di lampiran huruf C kalau nggak salah. Nah, seperti ini guys format surat pemberitahuan rencananya guys. Ya, nama, pemberitahuan rencana kegiatan, misalnya Menteri Riset dan Teknologi. Oke, formatnya seperti ini guys. Ya, di luar jaringan tadi ngomongnya ya. Kalau OSS tidak tersedia. Oke, ini ya guys contohnya. Oke, kita kembali lagi guys. Kita kembali lagi ke batang tubuhnya. Oke, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada E1 atau E3, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal sebagai dimaksud pada ayat 2 dan kriteria penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Oke, cek lagi ya pasal 4 tuh guys. Terhadap penelitian kesesuaian pada ayat 4 dilakukan koordinasi antara kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dengan kementerian atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan yang dimohonkan. Dalam hal proposal kegiatan penelitian dan pengembangan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai. Oke, dengan ketentuan sebagaimana pada ayat 2 dan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai kriteria penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pengetahuan hasil penelitian pengembangan, hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada wajib pajak melalui OSS untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau surat pemberitahuan dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ya, OSS tadi ya, di luar jaringan guys. Lanjut, pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan Romawi II serta kementerian dan atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan sebagai dimaksud pada ayat 5. Lanjut lagi guys, ya dibaca lagi ayat 5-nya ya. Ini karena banyak banget guys, saya lanjut aja dulu. Pasal 8 ayat 1. Dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama antara satu atau lebih wajib pajak dan masing-masing wajib pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya penelitian dan pengembangan. Wajib pajak yang melakukan kerjasama harus membuat satu proposal kegiatan penelitian dan pengembangan bersama. Proposal kegiatan pengembangan bersama pada ayat 1 selain memuat hal sebagaimana tercantum pada ayat 7 pada pasal 7 ayat 2 ya tadi ya, sebagaimana proposalnya harus ada macam-macam di situ, nama, NPWP dan sebagainya guys. Juga harus mencantumkan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing wajib pajak yang bekerja sama. Masing-masing wajib pajak menyampaikan permohonan sebagai dimaksud pasal 3 ayat 1 atau ayat 3.
Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto pada pasal 5 ayat 1 untuk masing-masing wajib pajak ditentukan berdasarkan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang ditanggung oleh masing-masing wajib pajak dan persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto pada pasal 2 ayat 3 sesuai kepemilikan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PPT dan atau kondisi mencapai tahap komersialisasi dari masing-masing wajib pajak. Wajib pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 6 wajib menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan setiap tahun pajak kepada Dirjen Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui OSS. Kalau hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian laporan pada ayat 1 dapat dilakukan secara luar jaringan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan ditembuskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan Romawi II, Direktorat Jenderal Pajak, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak yang bersangkutan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan sesuai contoh format penyampaian laporan biaya penelitian dan pengembangan setiap tahun pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, kita lihat dulu guys. Ya, tadi sekarang huruf D kayaknya ya. Nah, yang ini guys. Ya, laporannya kayak gini guys. Contoh format penyampaian laporan biaya, nomor laporan penelitian dan pengembangan tahun pajak, ya, contoh format, tujuan pajak dan sebagainya. Nah, ini guys ya. Oke, kemudian juga harus ya format laporan menyampaikan ini juga ya guys. Format laporan rincian biaya kegiatan penelitian dan pengembangan. Aktiva tetap penyusutan amortisasi atas aktiva tetap untuk kegiatan pengembangan. Oke, ini semua guys ya disampaikan. Jangan lupa ya ini disampaikan pada saat penyampaian SPT tahunan PPh badan guys. Ya, bagi yang ingin memanfaatkan ini guys, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar maksimal 200%. Oke, lalu ada biaya penunjang aktiva tetap yang tadi sudah diungkapkan di peraturan menterinya guys. Biaya bahan atau barang untuk kegiatan pengembangan. Oke, ya, ini harus dilaporkan. Biaya gaji, honor, pembayaran sejenis dibayarkan kepada pegawai penelitian yang dipekerjakan. Biaya imbalan dibayarkan terkait kerjasama kegiatan penelitian pengembangan pajak berjalan. Oke. Biaya pengurusan hak kekayaan intelektual atau berjalan. Rekapitulasi pembayaran biaya kegiatan penelitian dan pengembangan ini ya. Ini rekapitulasinya nih guys yang nomor 6 terakhir. Oke, itu guys. Ya. Contoh laporan penyampaian, contoh format penyampaian laporan biaya penelitian pengembangan setiap tahun pajak. Oke, dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan laporan, jadi guys ayat 3 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak surat teguran disampaikan. Untuk dapat memanfaatkan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dalam pasal 5, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan beserta bukti pendukung bahwa penelitian dan pengembangan telah memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT atau mencapai tahap komersialisasi kepada kementerian yang menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui OSS. Penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap penelitian kesesuaian sebagai maksud pada ayat 2 dilakukan koordinasi antar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kementerian atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan yang dimohonkan. Hasil penelitian pada ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto besaran persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dan tahun pajak saat wajib pajak dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto atau wajib pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Hasil penelitian pada ayat 2 disampaikan kepada wajib pajak melalui OSS.
dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan Romawi II. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui OSS paling lambat bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Laporan pada ayat 6 disampaikan sesuai format surat penyampaian laporan pemanfaatan pengurangan penghasilan sebagaimana tercantum dalam program merupakan bagian dari program. Oke, kita lihat dulu guys, ya. Tampilan huruf E kalau nggak salah. Nah ini ya guys, format contoh surat penyampaian laporannya seperti ini guys. Nomor laporan penyampaian perawatan pengurangan penghasilan bruto, kegiatan pengembangan tahun pajak tahun berapa guys, ya. Kepada Dirjen Pajak, CQ, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Wajib Pajak, dan sebagainya. Menurut ketentuan nomor 10 ayat 7, permodalan pengurangan dan sebagainya di sini ya, sampaikan. Dan kemudian di sini laporan pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto juga harus disampaikan. Baik di sini rincian akumulasi biaya bank. Oke, ini semua ya guys. Ya, seperti ini guys. Oke, rincian penghitungan tambahan pengurangan penghasilan bruto di semua. Ya. Ini guys ya. Hak di dalam negeri, hak di luar negeri, komersialisasi, kerjasama dan sebagainya. Oke, ini formatnya guys. Ya, oke, kita kembali lagi ke peraturan menterinya guys. Oke, tidak misalkan nih, dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana masuk pada ayat 6 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana masuk pada ayat 7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak surat teguran disampaikan. Dalam hal wajib pajak tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 7 ayat 6 dan atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B yang dapat dibebankan oleh wajib pajak tambahan 200% tadi maksimal guys. Oke. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dan atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 6. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B yang dapat dibebankan oleh wajib pajak tambahan maksimal 200% yang dapat dikoreksi guys. Oke, di sini ayat 1 dan ayat 2 sama ya. Oke, lanjut lagi, ada koreksi dari Direktur Jenderal Pajak guys. Dalam hal wajib pajak tidak melaporkan besaran dan jenis biaya penelitian dan pengembangan dengan benar, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B yang dibebankan oleh wajib pajak. Oke guys. Oke guys, selanjutnya pasal 12. Oke, wajib pajak. Ya, satu guys ya, wajib pajak yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 sebelum peraturan menteri ini diundangkan dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B. Pemberian tambahan pengurangan penghasilan bruto pada ayat 1 dapat diberikan jika hasil penelitian dan pengembangan belum didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dan atau belum mencapai tahap komersialisasi. Kemudian pasal 13 guys, wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 wajib, sama ya syaratnya ya, wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 atau pasal 7 ayat 3 paling lambat 3 bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dengan tambahan informasi berupa kegiatan dan hasil sementara dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan sampai dengan saat pengajuan proposal dan surat keterangan fiskal. Pasal 14 guys, ayat 1, wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 wajib menyampaikan laporan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 untuk tahun pajak 2019 paling lambat bersamaan dengan penyampaian laporan penelitian dan pengembangan untuk tahun pajak 2020. Oke, berarti harus diupdate ya guys. Ya.
Oke, lanjut lagi guys. Update guys SPP-nya berarti guys. Ya, tapi paling lambat penyampaian laporan biaya penelitian pengembangan tahun pajak 2020. Oke, dalam hal pemberitahuan kesesuaian, sorry ini nggak diupdate ya, laporannya berarti bareng untuk tahun pajak 2020 ya, untuk tahun pajak 2019. Oke, sekarang pasal 14 ayat 2. Dalam hal pemberitahuan kesesuaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 6, diberikan setelah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan badan tahun pajak 2020. Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 harus menyampaikan laporan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 untuk tahun pajak 2019 dan tahun pajak 2020. Nah, ini guys, tadi ya, ayat 1 ya. Yang disampaikan paling lambat 3 bulan sejak pemberitahuan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 6 diberikan. Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pada ayat 1 dan ayat 2 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4. Ya, yang tadi ya, contoh formatnya sudah ditunjukkan ya guys. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak daftar menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak surat teguran disampaikan. Oke, lanjut guys, pasal 15, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait dalam jangka waktu sejak kegiatan penelitian pengembangan dilakukan sampai dengan saat yang terjadi terlebih dahulu antara pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PTT atau mencapai tahap komersialisasi mirip main tadi ya, bagi mereka yang mendaftarkan diri ya setelah peraturan menteri ini berlaku. Oke, ayat 2 guys. Dalam hal jangka waktu akumulasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih dari 5 tahun pajak, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 tahun pajak terakhir. Tetap 5 tahun guys, dihitungnya guys. Ya. Oke, sejak yang terjadi terlebih dahulu antara pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PPT atau mencapai tahap komersialisasi. Oke, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, kemudian guys, agar setiap orang mengetahuinya, membacakan penggunaan peraturan menteri ini dengan pendapatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober. Oke, Menteri Keuangan Republik Indonesia diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2020. Oke guys. Itulah tadi guys, unboxing peraturan Menteri Keuangan nomor 153 PMK 010 2020, kemudian pengurangan penghasilan bruto atau penelitian atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Oke, seperti biasa guys, kalau ada fasilitas ya di sini bentuknya pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan litbang ya, tapi litbangnya juga tertentu guys. Pertama lihat guys, masuk kategori nggak kalau kita ingin memanfaatkan ini, karena luar biasa ya, tambahannya itu adalah maksimal 200%. Oke, kata-katanya maksimal, ada kata-kata maksimal ya. Syarat-syaratnya dulu, tema topik tadi ya, dicek dulu apakah masuk kategorinya ya. Tema topik yang akan dilitbangkan ya, tadi ada berbagai bidang banyak guys. Oke, setelah tema topiknya masuk, lihat persyaratannya guys untuk bisa mendapatkan fasilitas ya. Tadi harus memberikan proposal, kemudian juga kementerian terkait guys ya, kementerian terkait gitu ya. Kemudian setelah misalnya memenuhi persyaratan ya, dapat mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto ini guys ya, dampak ikutannya guys setelah dapat fasilitas itu kan biasanya suka ada pertanggungjawaban lah. Oke, apa tadi pertanggungjawabannya? Laporan, penghitungan, realisasi dan sebagainya ya harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Oke, juga tadi disebutkan ya, untuk yang
sejak berlakunya PMK ini 153 ya, PMK titik 10 2020 bisa memanfaatkan juga. Syaratnya juga sama guys ya, proposal dan lain sebagainya. Oke, tapi maksimal hanya 5 tahun. Karena memang di sini 5 tahun batasannya guys. Ya, harus pertanggungjawaban itu guys, laporan-laporan harus disampaikan. Oke. Terus kemudian juga otoritas pajak bisa melakukan koreksi atas pemberian pengurangan penghasilan bruto. Ya, jadi ya intinya sih seperti biasa ya guys, yang namanya fasilitas itu kan mendistorsi penerimaan negara, jadi benar-benar diawasi. Oke, itu guys, bagi yang ingin memanfaatkan fasilitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 153 PMK.010 2020 ini guys, ya. Bila ingin memanfaatkan, sekali lagi baca peraturannya, list kebutuhannya apa gitu ya, dan jangan lupa kita wajib untuk memenuhi semua persyaratan yang ada dalam peraturan menteri ini. Oke guys, demikian unboxing peraturan Menteri Keuangan nomor 153 PMK.010 2020. Oke, nantikan video-video yang disajikan dalam Android channel berikutnya, bisa unboxing tax rule, bisa juga tax mentor atau dasar-dasar perpajakan. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share guys. Oke, ya, dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Kliknya gratis guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.